Bapak Ibu di dalam hadisnya bahwasanya Kanjeng Nabi pernah bersabda, pernah dawuh yang bunyi hadisnya adalah sesungguhnya bulan haram ya kurang lebih maknanya itu 3 berurutan, 1 tidak berurutan. Ya. Bulan apa mau nih Pak bulan haram? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ada nanti yang namanya Rajabil Muhdhar atau yang kita kenal dengan bulan Rajab. Bedanya bulan haram sama bulan tidak haram ini nopo? Banyak Pak ya. Di antara penjelasan para ulama, haram itu memiliki 2 makna. Haram niku memiliki 2 makna. Makna yang pertama adalah sesuatu yang dimuliakan. Sesuatu yang istimewa. Ini makna haram. Maka kalau kita ya nanti kita jelaskan ada kaitannya yang namanya takbiratul ihram, ada yang namanya niat ihram. Kalau Bapak Ibu haji napa umrah niku kan napa syaratnya kudu napa? Niat ihram. Kalau sholat kita harusnya apa? Takbiratul ihram. Lah bulan haram, makna haram yang pertama adalah sesuatu yang istimewa. Makna yang kedua jamaah, sesuatu yang dilarang. Nah, lihat setunggal mau istimewa, setunggal ini artinya apa? Sesuatu yang dilarang. Contohnya apa jamaah? Di bulan haram itu dilarang berperang. Nah, perang ini nggak boleh. Ya makanya dinamakan haram kan melarang apa-apa yang sebetulnya boleh. Contoh nek takbiratul ihram itu apa? Takbiratul ihram kan mengharamkan juga apa-apa yang sebetulnya boleh. Bahkan bisa bernilai ibadah. Contoh apa? Makan, minum. Gitu. Makan minum ini boleh nggak ibu, bapak-bapak? Boleh. Moga diunjuk. Makan minum boleh. Tapi ini panjenengan kula lan panjenengan sami kita semua pun takbiratul ihram dados napa makan minum jadinya haram. Bahkan minum zam-zam loh enggak boleh. Ya. Kemudian apa lagi? Berbicara kita sebagai manusia makhluk sosial sunatullahnya berbicara. Boleh bahkan bisa bernilai ibadah kalau kita berbicaranya mengajak kebaikan, melarang keburukan. Ya, kita mengisi dengan mengingat Allah. Tapi ketika sholat, bacaan di luar sholat itu secara fikih disebut bacaan asing. Bacaan asing niku dapat membatalkan sholat, walaupun pakai bahasa Arab. Ya, ini orang Arab bicara misalnya, kita mungkin mendengar, bahasa apa ya? Ya pakai bahasa apapun, ketika dia berbicara di dalam sholat, maka sholatnya batal. Terus apalagi Bapak Ibu, banyak aktivitas ya, jalan, ya tidur, itu boleh. Tapi ketika takbiratul ihram sholat itu jadi haram. Pun juga ketika Bapak Ibu ini yang pernah haji dan umroh, pasti kita niat ihram. Ihram kan kalau sering dijelaskan ada larangannya, gitu. Yang mana larangannya sebetulnya ini orang ihram itu bukan larangan. Contohnya apa? Menikah dan menikahkan. Contohnya lagi memakai pakaian berjahit bagi bapak-bapak. Contohnya lagi menggunakan minyak wangi dan lain sebagainya. Memotong rambut, memotong kuku. Ini semua boleh. Bahkan beberapa sunnah fitriyah. Ya. Tetapi ketika niat ihram, ajeng haji nopo umrah nopo digabung niat qiran, maka semua tadi jadi haram. Maka makna kedua bulan haram tadi kan mengharamkan apa-apa yang sebetulnya tidak haram. Dan makna lanjutannya adalah bulan haram niki amal kita Allah lipat gandakan. Ya. Jadi sekarang Bapak Ibu ngaji niki Sabtu pagi, tentu pahalanya berbeda dengan Bapak Ibu ngaji Sabtu pagi misalnya teng wulan apa? Syawal. Pahalanya beda. Amalnya sama, pahalanya beda. Karena bulan haram, ya.
ulama menjelaskan amal kita itu Allah lipat gandakan. Ya, di antara penjelasannya kalau tidak salah menurut Imam Nawawi atau Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan demikian. Bahwasanya bulan haram itu bulan yang Allah muliakan dan istimewakan. Sehingga amal ketaatan kita itu Allah lipat gandakan, tapi nek kita maksiat juga Allah lipat gandakan. Ibu-ibu ngerumpi teng Dzulhijjah. Kalih ngrasani ini setunggalnya teng misalnya Syawal gitu, barboto nih. Dosanya beda. Besar sekarang kenapa? Dilipat kan? Lah, tadi bulan haram ada berapa Bapak Ibu? 4. Sekarang kita masuk di bulan Dzul Hijjah. Bulan haram yang paling istimewa karena sebab-sebab keutamaannya adalah bulan Dzul Hijjah. Lah bulan Dzul Hijjah paling istimewa itu cuma 10 hari. Terus bulan Dzul Hijjah niku semuanya istimewa. Cuman istimewanya istimewa gitu. Niku bahasane pripun niku, Pak? Istimewanya istimewa. Ya. Pokoknya paling mentok niku istimewanya itu cuman ada di 10 hari bulan Dzul Hijjah. Dan sekarang kita memasuki hari yang keberapa nih, Pak? 6. Besok pon 7, Senin 8, Selasa pon Arafah, puasa. Nek Bapak Ibu bisa nggih dari hari Senin itu pun saged puasa. Nanti Rebo pon puncak. Tanggal 10. Lah kita jelaskan nanti step by step di antara keutamaannya. Jadi yang pertama ini, ya. Yang pertama kita sekarang bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang Allah haramkan atau bulan yang Allah muliakan. Dan yang paling mulia itu terletak di 10 hari dan sekarang kita sedang menjalaninya. Dalilnya nama jamaah. Kanjeng Nabi pernah bersabda, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin a'malu sholih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Yakni asyridil hijjah. Kata Nabi, tidak ada hari di mana amal soleh lebih Allah cintai kecuali di 10 hari awal bulan Dzul Hijjah. Jadi dunia itu isinya 365 hari. Sebaik-baik hari itu cuma 10 awal Dzul Hijjah. Bahkan bulan Ramadan ini kalah, Pak. Nah, tapi kita kan kadang hanya memahami bulan kita mencari amal yang sakit berbunga-bunga niku nggih. Niku Ramadan. Padahal Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah niki hitungannya pelipat gandaannya lebih besar. Karena Nabi sendiri mengatakan mamin ayamin di sini adatul hasr, pembatasan. Terus Nabi mengatakan tidak ada hari yang amal soleh itu lebih Allah cintai dikerjakan kecuali orang yang mengerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya Bapak Ibu, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah." Loh, Rasulullah, bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Orang yang jihad ini kan puncak tertinggi ketaatan seorang muslim ya. Misalnya saudara kita di Palestina, di bumi Syam ya. Kemudian kata Rasulullah apa? Walal jihadu fi sabilillah. Kata Nabi Muhammad, iya, walaupun dengan seseorang yang berjihad di jalan Allah, amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan illa, ya, kata Rasulullah illa rajulun, kecuali kata Nabi napa? Illa rajulun, kecuali lelaki kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji dzalika bi syai'. Kata Nabi Muhammad, satu-satunya amal yang dapat menandingi amal di bulan Dzulhijjah ini apa? Adalah seseorang yang keluar dari rumahnya berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya walam yarji dzalika bi syai'. Kemudian pulang tapi tinggal nama. Berarti napa niki, Pak? Pulang tinggal mati syahid. Satu-satunya amal yang dapat menandingi ketaatan di bulan Dzulhijjah, di 10 awal bulan Dzulhijjah itu cuma satu. Orang yang berjihad di jalan Allah kemudian pulang sudah dalam keadaan syahid. Ya. Maka
yang bisa kita pelajari, amal kita di hari-hari ini itu sangat istimewa. Ya. Bahkan yang bisa menandingi atau mengalahkan cuma tadi orang yang berjihad kemudian mati wafat dalam keadaan syahid. Padahal kalau kita mengetahui orang yang mati syahid itu Bapak Ibu, saya pernah baca dalam kitab Fadhailul Jihad, di sana disebutkan orang yang mati syahid ya, para sahabat, para pendahulu kita ya, saudara kita di Palestina yang mati syahid berjuang di jalan Allah, itu sakaratul mautnya cuman seperti digigit nyamuk. Nah, ada yang mau cuman seperti digigit nyamuk. Bahkan orang yang mati syahid itu pengen ke dunia, nggak pengen ngapa-ngapain, cuman pengen syahid lagi. Kalau yang lain kan pengen ke dunia, narji na'mal solihan ghairul ladzi kunna na'mal, pengen kembali ke dunia, mengerjakan amal soleh yang dulu mereka tinggalkan, pengen ngaji, pengen sholat. Tapi orang yang mati syahid pengen ke dunia untuk mati lagi langsung. Karena saking mengetahui nikmatnya sakaratul maut, yang mana sakaratul maut ini prosesi yang paling menyakitkan ya, seperti disayat puluhan pedang, puluhan pisau. Tapi orang yang mati syahid sakaratul mautnya cuman seperti digigit nyamuk. Lah kita mau digigit nyamuk 5 aja kadang nggak kerasa kok. Mau tidur nggak tidur kita kadang nggak kerasa. Maka hikmah yang bisa kita pelajari adalah bahwasanya amal kita pada hari-hari ini adalah amal-amal yang sangat-sangat baik, yang mana Allah akan lipat gandakan, yang mana pahalanya tidak main-main. Bahkan yang menyandingi hanya sosok yang berjihad kemudian balik dalam keadaan syahid. Ini yang kedua. Ya, bahwasanya hari-hari ini hari yang sangat istimewa dan Nabi sendiri yang saya sebutkan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah ini istimewa? Di antara sebab keistimewaannya selain tadi disebutkan bulan yang Allah haramkan, yang kedua Nabi sendiri yang sebutkan bahwasanya bulan ini adalah hari-hari terbaik ya. Yang ketiga bulan Dzulhijjah atau lebih tepatnya 10 awal bulan Dzulhijjah, di sana agama Islam disempurnakan ya. Agama Islam niki disempurnakan. Di antara dalilnya ketika Nabi Muhammad itu haji wada. Ya. Ketika Nabi Muhammad haji wada, turunlah firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina." Ya. Telah aku sempurnakan ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan aku telah sempurnakan nikmat itu bagi kalian. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku telah ridhoi agama bagi kalian adalah agama Islam. Jadi Dzulhijjah ini istimewa karena Allah sempurnakan agama kita di bulan Dzulhijjah. Kapan? Ketika haji wada, sesaat sebelum Nabi wafat. Terus agama kita ini nopo jemaah? Ini pun sempurna sejak 1400-an tahun yang lalu. Sejak peristiwa haji wada. Ya. Jadi peristiwa yang istimewa itu terkadang membuat bulan itu juga istimewa. Contohnya nopo Ramadan. Kenapa kok Ramadan ini istimewa? Di antaranya adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kalau Dzulhijjah niku sebabnya lebih banyak. Ya, Allah sebutkan, Nabi sebutkan, yang ketiga Allah sempurnakan agama Islam di bulan Dzulhijjah. Makna sempurna Bapak Ibu, tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan, karena sudah sempurna, sudah komplit. Ya. Yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah, yang keempat, mohon maaf ya. Kenapa bulan Dzulhijjah ini istimewa? Di antaranya yang keempat dijelaskan para ulama, di sana ada rukun Islam yang kelima. Apa nih rukun Islam yang kelima? Ibadah haji. Yang Allah firmankan, wa atimul hajja wal umrata lillah. Hendaklah kalian tunaikan, selesaikan umrah dan haji itu karena Allah. Dalam hadis Nabi juga sebutkan, al umrah ilal umrah
umroh satu ke umroh yang lainnya itu Allah hapuskan dosa-dosa kita, dan haji yang mabrur tidak mendapatkan pahala kecuali surga. Maka sebab 10 awal bulan Dzulhijjah istimewa, di sana ada rukun Islam yang ke-5. Puncaknya haji niku kapan Bapak Ibu? Puncaknya haji kapan? Arafah. Al-Hajjul Arafah. Kata Nabi, haji itu intinya ada di Arafah. Kalau Arafahnya hilang, Arafahnya nggak dapat, maka hajinya dipastikan tidak sah. Kalau yang lainnya ada yang bisa ditutup hanya dengan membayar denda. Kayak di Indonesia nih. Orang Indonesia nih kalau haji pasti kena denda nggak Bapak Ibu? Ya, mayoritas hampir semua pasti. Kenapa? Karena kalau ke sana pasti tamatuk. Tamatuk itu umroh dulu baru haji, itu kena dam 1 kambing. Kalau enggak berangkatnya akhir nih haji plus nih gitu. Haji plus, atau kalau dulu ada haji, kalau sekarang nggak ada nih. Dulu ada haji furoda. Itu berangkatnya Hamin 1 hari Arafah. Ya, atau Hamin 2. Itu datang plus umroh. Jadi niatnya bareng, niatnya kiron. Niat kiron itu satu pelaksanaan tapi niat haji plus umroh. Itu juga kena dam. Nah, kena dam. Maka biasanya sudahlah dari KPIH dan pemerintah setempat sudah membayarkan seperti itu. Itu yang disebut dengan dam. Tapi kalau nggak wukuf di Arafah, nggak bisa bayar dam. Karena hajinya dipastikan tidak sah. Maka ini jamaah sekalian dirahmati Allah, ada pelaksanaan ibadah haji ya. Semoga Bapak Ibu yang sudah berhaji Allah mudahkan kembali lagi ziarah. Yang belum seperti saya semoga bisa berangkat haji. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini bulan Dzulhijjah ini istimewa karena di sana ada rukun Islam yang ke-5 yaitu pelaksanaan ibadah haji. Dan ini puncaknya nanti di tanggal 9. Nah kita semua yang sedang tidak berhaji, jangan khawatir, insya Allah nanti ada ibadah yang tidak kalah istimewa nanti kita sebutkan di bagian kedua yaitu puasa Arafah. Yang terakhir pada bagian pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebab bulan Dzulhijjah ini istimewa karena di sana ini puncaknya Bapak Ibu. Di sana ada prosesi tanggal 10 yaitu penyembelihan hewan kurban. Nah, ini puncak keistimewaan di 10 awal Dzulhijjah, puncak ketaatan yang bisa dikerjakan adalah adhahi, yaitu penyembelihan hewan kurban. Ya, yang bisa disembelih apa aja Bapak Ibu? Ayam. Ya, ayam bendino nyembelih ayam. Kambing, apa domba, apa sejenisnya. Sapi atau sejenisnya, atau unta pun 3 niki. Ya. Ini yang disebut dengan bahimatul an'am, yaitu hewan ternak. Lah puncaknya nanti yaitu sebab bulan Dzulhijjah istimewa, sebabnya diantaranya di sana ada prosesi penyembelihan hewan kurban. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya di dalam Islam Idul Adha itu disebut sebagai Idul Akbar. Hari raya yang besar dalam Islam itu hari raya Idul Adha. Justru bukan Idul Fitri. Idul Fitri itu meriah itu ya cuman di Indonesia, Pak. Kalau di luar negeri itu lebih meriah Idul Adha. Karena yang dijelaskan para ulama, karena banyaknya keutamaan yang berkumpul satu waktu, menyebabkan Idul Adha itu hari rayanya disebut hari raya yang akbar, yang besar. Bahkan Nabi sendiri sebutkan hari raya Idul Adha sampai hari Tasyrik, ya. Tasyrik itu tanggal berapa? 11, 12 dan 13. Itu apa, Pak? Kata Nabi, yaumu aklin wa syurbin. Ya, hari rayanya makan dan minum. Jadi Bapak Ibu, ketika hari raya Idul Adha sampai hari Tasyrik, larangannya apa? Bukan larangan ya, tapi menyelisih sunnah ini apa? Diet. Nah, ini menyelisih sunnah, ini diet. Ya. Karena Nabi sendiri mengatakan yaumu aklin wa syurbin,
hari rayanya makan dan minum. Bahkan guru kami menjelaskan ibadah kita Idul Adha sampai tasyrik, selain zikir kepada Allah, takbir dan tahmid, itu ya makan dan minum. Terutama memakan hidangan kurban. Tapi tetap peraturannya masih sama Bapak Ibu. Kulu washrobu walatus rifu. Makan dan minumlah dan jangan kalian berlebih. Dalam hadis Nabi sebutkan manusia itu isinya 3 komponen. Sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air, sepertiga untuk makanan. Kalau jatahnya air sama udara kita pakai untuk makanan, jadinya wah berat Pak. Mau berdiri aja pun berat kita ini. Itu kalau besok kita terlalu kenyang. Ya, jadi tetap makan minum, cuman ya kita perhatikan tidak berlebih. Kenapa prosesi penyembelihan hewan kurban ini istimewa? Ini kita pelajari hikmahnya Bapak Ibu. Ya, hikmah di antara kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya. Mengingatkan kepada kita jamaah yang dirahmati Allah. Lewat kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengingatkan bahwasanya yang pertama ya, manusia itu tidak pernah benar-benar memiliki. Ya. Dan Allah itu menguji seseorang terkadang terhadap hal yang paling dicintainya. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kenapa ujian terbesarnya salah satunya menyembelih anaknya? Karena pada waktu itu yang paling dicintai adalah anaknya. Apalagi dalam lingkungan Arab, itu anak lelaki itu memiliki atau menjadi kebanggaan bagi orang tuanya zaman dahulu. Ya. Lah, singkat cerita Nabi Ibrahim memiliki anak yang lagi lucu-lucunya, laki-laki namanya Ismail. Bahkan ketika perintah itu datang, Nabi Ibrahim sempat ragu. Ini yang menunjukkan sisi kemanusiaannya Nabi. Dan istri beliau lah yang menguatkan bahwasanya kalau itu perintah Allah ya sudah kerjakan. Dan Nabi Ismail tidak pernah benar-benar disembelih, melainkan Allah tukar dengan seekor kambing dan domba. Ini setiap 1 tahun sekali diulang Bapak Ibu. Mengingatkan kita satu, Allah tidak melarang kita ini mencintai, menyukai beberapa keindahan dunia ini. Ya. Karena sampai sekarang kalau kita tanya, pasti Ismail kita sama atau beda? Beda. Ismail di sini adalah lambang yang paling dicintai manusia. Bagi Nabi Ibrahim waktu itu Ismailnya adalah anaknya. Nama anaknya Ismail yang paling dicintainya. Saat ini kalau Bapak Ibu saya tanya, pasti Ismailnya beda-beda. Ada yang mungkin bagi sebagian orang di luaran sana Ismailnya pasangannya. Lagi nikah seminggu gitu Pak. Dunia seperti miliknya. Ada yang Ismailnya mungkin anaknya. Karena sudah menanti untuk mendapatkan omongan. Ada yang Ismailnya atau hal yang paling dicintainya pekerjaannya misalnya. Atau mungkin bisnisnya yang lagi untung-untungnya. Atau mungkin kesehatannya. Awakku sehat terus Ustaz. Ya kan itu berarti Ismailnya badannya yang sehat terus. Artinya semua dari kita memiliki Ismail kita masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melarang itu Bapak Ibu. Lewat syariat penyembelihan hewan kurban yang Allah ingatkan adalah melepaskan rasa kepemilikan. Allah tidak melarang kita, kamu nggak boleh mencintai motormu, mobilmu, istrimu, anakmu, enggak. Tapi yang Allah ingatkan satu, bahwasanya kamu itu tidak pernah benar-benar memiliki. Ya, bahwasanya satu, semua yang ada itu hanyalah titipan. Nah, inilah manfaat dari penyembelihan hewan kurban. Jadi kalau kita berkurban itu seakan-akan melatih kita berpikir, oh dunia ini semuanya adalah titipan. Tidak ada yang kita ini benar-benar memiliki. Maka dari prosesi kurban ini yang Allah ingatkan adalah melepaskan rasa kepemilikan. Karena pada akhir kisah Nabi Ismail itu nggak benar-benar disembelih, tapi diganti dengan domba dan atau kambing. Makanya para ulama menjelaskan, oh Allah tidak melarang kita mencintai hal-hal di dunia ini. Tapi yang Allah ingatkan melepaskan rasa kepemilikan. Ya. Contoh ini Pak, di luaran sana itu. Di depan masjid kita itu kalau kita hitung berapa motornya, berapa jumlah mobilnya itu. Pertanyaannya nih,
teman-teman kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang berjaga-jaga jaga motor mobil kita. Itu kalau motor mobil kita pergi sedih betul. Ya ora, malah seneng iso lanjut ngersiki to. Apa kita jajan teng supermarket apa teng pasar nih kok. Itu kan motornya banyak-banyak gitu, motor keluaran terbaru nggih wonten. Motor zaman dahulu ya ada, mobilnya nggih warna-warna. Tapi yang jaga kalau pergi semua sedih nggak? Enggak. Kenapa kalau kok nggak sedih? Ya karena dia sadar bukan miliknya. Ya. Coba kalau ngakoni wi kabeh nggenku. Itu hilang satu, wah, pasti akan sangat sedih. Maka inilah diantara hikmah pelaksanaan apa Bapak Ibu penyembelihan hewan kurban. Tadi sudah kita jelaskan 5 sebab keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah apa saja yang disunahkan, dianjurkan di dalam 10 awal bulan Dzulhijjah. Saya sebutkan 3 saja Bapak Ibu. Ya. Yang pertama ibadah yang sangat dianjurkan sebagaimana yang Nabi kita pernah sabdakan di dalam hadisnya, fa'aktiru fihinna minat takbiri wa tahlili wa tahmidi. Kata Nabi, hari Dzulhijjah ini 10 awal bulan Dzulhijjah hendaklah kalian memperbanyak yang pertama tahlil. Tahlil itu berarti bacaan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua kata Nabi takbir. Nah, kita ini sudah disunahkan memperbanyak takbir Bapak Ibu. Ya. Takbir itu dibagi menjadi 2. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Apa itu takbir mutlak Ustaz? Syarat itu takbir yus, gur takbir pokoknya. Takbir mutlak adalah takbir yang sudah bisa kita baca dari 1 Dzulhijjah. Tidak harus di masjid, tidak harus habis sholat, mau di pasar, di jalan, sambil naik motor, sambil nyetir mobil, boleh. Bacaannya gimana Ustaz? Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Panjenengan mau takbir yang pertama 2 kali boleh, 3 kali nggih boleh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang nggak boleh gimana Ustaz? Yang nggak boleh yang nggak pernah takbir. Nggak boleh ini ya. Jadi perbanyak takbir. Ini takbir mutlak. Yang kedua takbir muqayyad. Ini lebih khusus, lebih spesifik. Apa itu takbir muqayyad Ustaz? Takbir muqayyad adalah takbir yang dibaca setiap habis sholat. Mulai tanggal 10 Dzulhijjah ba'da subuh sampai 13 Dzulhijjah ba'da asar. Hari terakhir tasyrik. Biasa di masjid-masjid niku nggih dikomando oleh Pak Imam. Pak Imam ya, Pak Imam ini bukan bapak yang namanya imam. Imamnya atau takmir masjid dikomando itu dari tanggal 10 setiap habis sholat sampai tanggal 13 ba'da asar. Ini yang disebut dengan takbir muqayyad atau takbir yang terikat. Setelah Nabi menganjurkan memperbanyak tahlil, memperbanyak takbir, yang ketiga apa? Memperbanyak tahmid. Apa itu tahmid Bapak Ibu? Memperbanyak kalimat hamdalah. Pun alhamdulillah. Lagi ngopo-ngopo alhamdulillah. Berkajian alhamdulillah. Ajeng teng sawah nggih alhamdulillah. Ya. Jadi kalimat yang dianjurkan setelah basmalah itu alhamdulillah. Ya. Dan selain 3 ini ya, selain takbir, tahmid, dan tahlil, kita bisa membaca zikir-zikir apapun yang penting diajarkan dan disunahkan Nabi. Contohnya apa? Bacaan subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Yang kata Nabi, bacaan ringan di lisan tapi berat di timbangan. Atau Bapak Ibu bisa membaca istighfar. Ya, istighfar pun sudah boleh ya. Memperbanyak istighfar. Nopo sayyidul istighfar juga boleh. Ya. Ini yang pertama. Intinya memperbanyak zikir,
spesifiknya takbir, tahlil, dan juga tahmid. Yang kedua, ya sebelum terakhir, yang kedua adalah memperbanyak puasa. Ya, memperbanyak puasa. Kalau pengen mulai dari tanggal 1 itu sudah boleh. Tapi kalau belum mulai, sekarang sudah tanggal 6, ya minimal besok Senin, Selasa puasa. Seninnya kita bisa niat Senin Kemis, 9-nya kita bisa niat puasa Arafah. Seminimal mungkin, saya penting nopo jamaah kudu poso Arafah bagi diri kita. Kenapa? Dalam hadis dikatakan pahala orang yang menjalankan puasa Arafah itu akan diampuni dosanya 2 tahun. 1 tahun yang telah berlalu, wasanatul lati ba'dahu, dan 1 tahun yang akan datang. Bayangkan Bapak Ibu, setiap 1 tahun sekali dosa kita diampuni, 1 tahun yang telah berlalu, dan 1 tahun yang akan datang. Dan doa di hari Arafah itu adalah doa yang sangat-sangat mustajab. Ya, saya waktu mondok sama ustadz saya itu setiap hari Arafah kita dikumpulkan seluruh santri, seluruh pegawai dan ustadznya itu buka bersama. Kajiannya cuma setengah jam. Setelah itu kita doa masing-masing. Pertama doa dipimpin bareng-bareng. Setelah itu kita diberikan waktu setengah jam sampai 1 jam sebelum buka itu doa. Doanya sendiri-sendiri, bawa kertas, nulis Bapak Ibu. Dan Masya Allah, doa-doa yang dikabulkan itu rata-rata doa yang kita bacakan ketika hari Arafah. Karena memang potensi dikabulkannya sangat-sangat besar. Maka ini harus kita maksimalkan besok tanggal 9. Kita punya waktu khusus untuk berdoa kepada Allah. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ibadah yang disunahkan selain berzikir, puasa, yang ketiga adalah memperbanyak ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, sebagaimana kita menghiasi bulan Ramadan. Contoh sholat sunnah, baca Al-Quran, sedekah, pokoknya semua ibadah sunnah itu juga ditekankan lebih-lebih dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan yang terakhir, jangan lupa juga memperbanyak taubat. Karena kita mengetahui hari-hari ini adalah hari istimewa, maka hendaklah kita memperbanyak taubat. Mungkin ini Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya doakan Bapak Ibu kita semua dapat memaksimalkan hari-hari ini, dan kita semua juga Allah berikan hidayah, taufik, dan yang paling penting niku napa, selain iman niku napa jamaah? Sehat. Nek gadah iman ora sehat niku nggih mboten saged kajian, mboten saged sholat di masjid. Maka kita juga minta ya Allah, berikanlah kita semua para jamaah yang hadir dan kita kesehatan yang mendekatkan kita terhadap ketakwaan. Sebelumnya mari kita berdoa sesarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anta Allah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim niyatana. Allahumma sallim qulubana. Allahumma rzuqna ikhlasan fi kulli qawlin wa amalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni min ibadatik. Allahumma rabban nas ati bil ba's ishfi mardana wa marda jami'al muslimin. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu. Apabila banyak kebaikan sungguh dari Allah, apabila banyak salah sungguh dari saya pribadi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.